bentuk keris, tetap dalam bentuk keris. Kesininya sama. Next, kita lihat lagi. Mana tadi finansial literasi keris ini yang misalnya ya, saya lupa datanya yang mana ya. Kita oke kan, tapi dalam bentuk keris. Next. Nah, ini titel oke, titel abstrak oke. Next. Nah, binari oke, binarinya tetap ya. Kemudian next. Nah, ini teman-teman, ininya dikecilkan. Kalau semakin tinggi, teman-teman di sininya, kalau kita kecilkan, nah, kita misalnya pakai 5 atau sebentar, nah, kita pakai 3. Ini artinya apa? Ada 105 balet-balet itu. Ya, kalau misalnya semakin banyak, ini nanti akan semakin sedikit. Coba lihat bagian yang saya. Ini kan padat sekali tuh. Mana tadi? Mana ini ya? Ini kan padat sekali. Jadi ada sustainable development di Malaysia, sustainable development di Pakistan, sustainable development family, sustainable development value, dan seterusnya. Ini sangat banyak. Nah, nanti kita lihat di sininya. Kita misalnya pakai yang 3 ya. Atau 2 atau 3 aja ya, 105 misal. Kita next. Nah, kurang lebih ada 63 balet. Next. Nah, ini teman-teman bisa di-uncheck manakala tidak relate. Kan saya finansial literasi. Oh, di sini question tuh gak ada kaitannya dengan finansial literasi gitu. Ya udah, kita uncheck. Kemudian use, misalnya use itu kan kata kerja ya. Kata kerja kan tidak relate. Atau misalnya use financial literasi mungkin bisa ya. Atau kita nggak usah deh. Borrowing, kalau borrowing kira-kira relate nggak? Financial literasi tentang borrowing. Borrowing itu meminjam uang. Ada kaitannya nggak financial literasi dengan borrowing? Ada. Kemudian India, nggak apa-apa. Ada. Berarti ingin melihat sejauh mana sih implementasi atau penelitian di India itu, gitu ya. Yang tidak itu adalah seperti kata kerja. Nah, ini kayaknya semuanya ini deh. Law financial literasi, investment, Indonesia, enterprise, behavior, question, relation, misalnya use, intinya yang sekiranya kita tidak perlu itu di-uncheck. Nah, setelah itu finish. Oke, do you want to show this set bla bla bla? Yes, nanti kita akan lihat. Nah, itu ya. Mana financial literasinya? Kita lihat harusnya Oh, ini. Di sini ada financial literasi level, Islamic financial literasi. Nah, kita tuh lihat ada elementary school nggak sih gitu. Oh, di sini ada financial education, literasi education harusnya gitu ya. Kemudian financial capability segala macam. Ini yang akan kita screenshot. Di screenshotnya boleh di screenshot manual ataupun di sini ada screenshot. Nih, save dan sebagainya. Teman-teman bisa klik yang di sini. Ya. Jadi ini yang akan. Nah, cara membacanya adalah sekali lagi, ini semakin besar berarti semakin banyak yang meneliti. Antara dua hubungan balet itu semakin dekat berarti semakin sering, semakin jauh semakin jarang. Gitu ya. Kemudian, nah, ini ada 3 menu. Ada network visualization, yang kedua ada overlay, dan yang ketiga ada density. Kalau overlay itu apa? Overlay itu sama seperti ini. Kalau kita lihat ini grafiknya itu tidak berubah, tapi hanya berubah warna. Ini menunjukkan apa? Tahun. Teman-teman lihat di sini 2015, 2019. Kalau 2015 berarti itu sudah lama orang-orang meneliti. Semakin terang warnanya berarti itu semakin baru. Gitu ya. Ada density. Density juga sama. Semakin terang, semakin banyak orang yang meneliti. Kalau ini kecil nih, confidence berarti sedikit yang meneliti gitu ya. Systematic review berarti sedikit yang meneliti gitu. Bisa dipahami? Bisa, ya. Bu. Jadi nanti ini ya. Tadi saya coba pengen sekali lagi ya pakai yang pertama. Kita lihat dulu. Coba ya.
Oh tadi pakainya yang kemana? Yang kedua ya? Iya. Nah kalau yang kedua ini harusnya yang kedua itu bisa. Tapi, nah kita lihat di sini ini sudah di add, kemudian next. Nah ini harusnya co-occurrence yang di checklist. Tapi saya nggak tahu kenapa di saya itu nggak bisa di checklist. Makanya saya tadi pilihan yang ketiga. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau authorship jadi bukan variabel, bukan education, bukan financial literacy. Tapi kalau co-authorship berarti yang akan muncul ballot-ballotnya itu adalah penulisnya. Makanya tadi yang munculnya adalah penulis. Makanya yang munculnya itu ada Lusardi, ada Vera, dan seterusnya. Jadi yang munculnya itu apa? Penulisnya. Makanya kalau misalnya tidak bisa, teman-teman bisa menggunakan langkah yang ketiga. Tapi kalau langkah yang kedua bisa, boleh. Yang ini sebetulnya saya menggunakan langkah yang kedua, tapi nggak tahu ya tadi ya kenapa nggak bisa. Nah gitu. Jadi sustainable development. Jadi ini sekali lagi ini bisa dijadikan sebagai dasar kalau teman-teman membuat proposal. Ini juga penelitian awal saya untuk melakukan penelitian selanjutnya. Jadi kalau saya tema penelitiannya sustainable development di sekolah dasar, pembangunan berkelanjutan di sekolah dasar, dasar saya itu kuat. Kenapa? Karena di sini ballot ini dengan elementary student itu masih sangat jauh. Jadi sedikit sekali yang masih membahasnya. Ya, bisa dipahami? Nah, kemudian data mana? Saya ulangi lagi ya tadi next. Aris jangan lupa. Oke, next. Ini detail abstrak oke. Binary next. Ini jangan lupa ya, angka ini diperkecil karena agar ballotnya itu semakin banyak. Oke. Nah ini ya misalnya tadi ballotnya berubah, ininya pun akan berubah. Nah kemudian ada item. Item ini teman-teman boleh dituliskan, boleh tidak. Di sini itu terbagi menjadi beberapa klaster. Klaster itu kelompok gitu. Jadi klaster pertama itu attention, behavior dan seterusnya. Ini klaster yang pertama. Klaster yang pertama tuh attention itu berarti warna apa nih? Atau tadi ya, ini terlalu banyak kita back dulu ya. Lihat dulu ya tadi yang agar tidak terlalu banyak. Klaster itu ditunjukkan dengan warna. Teman-teman lihat ini klasternya 10. Borrowing nomor berapa nih? Borrowing nomor berapa? Kelihatan ya. Jadi klaster itu menunjukkan kelompok lah, kira-kira begitu ya. Ini klaster 1, klaster 2 dan klaster 3.